Jadi gini, di bulan Rajab itu ada peristiwa penting, yaitu paling kita ketahui yang masyhur itu kan Isra Mi'raj. Nah, dalam Isra Mi'raj itu yang paling utama adalah kita menerima perintah sholat dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika setelah perintah sholat itu mulailah difardukan sholat. Tapi jangan dipikir berarti sebelum ada perintah sholat kita nggak sholat. Berarti sebelum ada perintah sholat ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad nggak sholat, berarti kita harus ikut Nabi Muhammad. Ya nggak gitu. Jadi Nabi sebelum diangkat Nabi itu pun sudah menjalankan kewajiban sholat. Bahkan Kanjeng Nabi ketika awal pertama kali menerima wahyu itu juga sudah mendapatkan kewajiban sholat. Jadi awal pertama Nabi Muhammad itu sholatnya itu memakai syariatnya Nabi Ibrahim, yaitu 1 hari 1 malam hanya 4 rakaat, yang setiap rakaat ada niat berbeda-beda. Jadi setiap rakaat niatnya berbeda-beda, diantaranya rakaat pertama mensyukuri nikmat-nikmat Allah, rakaat kedua niat lagi, yaitu digantinya pengorbanan Nabi Ibrahim, yaitu Ismail dengan domba, dan niat selanjutnya yaitu Allah niat agar dikasih turunan yang dzurriyyah yang soleh-solehah dan seterusnya. Jadi setiap rakaat itu ada niat yang berbeda-beda. Kemudian Nabi menerima perintah sholat pertama kali itu ketika awal Nabi menerima wahyu. Menerima wahyu di Gua Hira, yaitu atahu Jibril fi awali ma uhya ilaihi fa'alimahul wudu'a was sholat. Jadi ketika awal pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, lah itu Nabi Muhammad juga diajari malaikat Jibril untuk wudhu, caranya wudhu dan sholat. Nah, bagaimana sholatnya Rasulullah setelah menerima wahyu itu? Jadi sebelum menerima wahyu Nabi sholat seperti sholatnya Nabi Ibrahim 4 rakaat. Setelah menerima wahyu sholatnya Nabi bagaimana? Annahu qad furidu alaihi raq'atani fi awalin nahari wa raq'atani fi akhirihi faqat. Wa qala Qatadah kana bada'u sholati raq'ataini fil ghadati wa raq'ataini bil asyi. Jadi Nabi setelah menerima wahyu itu diajari malaikat Jibril untuk wudhu dan sholat. Lah sholatnya bagaimana? Yaitu hanya 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Jadi nggak ada ceritanya Nabi berarti sebelum diangkat untuk Isra Mi'raj dan mendapatkan perintah sholat Nabi nggak sholat, tidak begitu. Berarti kita harus ikut Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sebelum ada perintah sholat itu gimana? Yang juga nggak gitu. Kita harus ikut syariatnya Kanjeng Nabi. Nabi sholat terus walaupun sebelum diangkat menjadi Nabi dan sesudah diangkat Nabi dan setelah melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, setelah Isra Mi'raj itu baru Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, itu juga kewajiban bagi kita semua. Jangan sampai kita itu enggak sholat, karena itu sangat penting bagi umat Rasulullah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat, yaitu pertama kali yang dihisab di hari kiamat nanti di umatnya Nabi Muhammad, di hambanya Allah itu adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya bagus, insya Allah semua amalannya bagus. Tapi kalau sholatnya bermasalah ya nanti dulu, nanti dihisab juga bermasalah. Dan jangan pernah menghiraukan orang, lebih baik gini, saya nggak sholat tapi dermawan, baik, suka menolong. Jangan hiraukan, kita sholat saja. Itu merupakan bentuk kita sebagai hamba, penghambaan kita kepada Allah. Pokoknya sholat, entah itu diterima atau enggak, entah itu baik atau enggak, entah setelah sholat itu baik atau enggak, itu bukan urusan. Yang penting kita sholat, khusyuk atau tidak itu juga enggak masalah, yang penting kita sholat. Jadi awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Jadi kalau ada hiruan
Ngapain sholat? Sholat masih suka korupsi, sholat masih suka mencela orang, menghina orang. Jangan hiraukan. Yang penting kita itu diperintah sholat titik. Entah nanti sama itu maksiat, ya sudah itu urusan beda. Jangan dicampur adukan. Sholat maksiat ya maksiat. Jangan lebih baik gak maksiat daripada sholat maksiat lah. Jangan dihiraukan. Yang penting kita sholat ya sholat, itu aja. Karena penting itu. Jadi ingat, Nabi Muhammad itu mulai sholat itu sebelum diangkat Nabi, dan juga Nabi Muhammad sholat itu pertama kali menerima wahyu di Gua Hira itu juga sudah sholat, dan apalagi ketika sudah melaksanakan Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat 5 waktu, walaupun awalnya itu 50 waktu, yaitu wa furidu alaihi wa ala ummatihi khamsina sholatan summan hala sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah walaha ajru khamsina kama sawu fil azali wa qadha. Nabi Muhammad pertama menerima kan 50 waktu sholat, kemudian turun sampailah bertemu Nabi Musa, itu kan nanti kapan-kapan tak ceritakan. Disuruh balik lagi 45, suruh balik lagi dari 40 sampai terus sampai 50. Itu pun sama Nabi Musa disuruh kembali lagi karena tahu karakter umatnya seperti kita ini nggak jelas ya. Nggak jelas ya, kadang ya masih suka gini sholat itu kadang ya khusyuk, sholat itu kadang melirik sana melirik sini, melirik catatan takmir masjid, kas amal, ornamen masjid lah, biasa lah ya, umat zaman sekarang gitu ya. Saya sendiri juga gitu. Kita 5 kali sholat, 5 waktu sholat itu kadang ya kadang ya itu ya nggak berat, tapi kadang nggak bisa khusyuk. Kadang ya kita itu kalah dengan kesibukan lain. Jadi Nabi Musa sudah tahu. Nabi disuruh balik lagi. Kalaupun ya, kalau saya dukung Nabi Musa suruh balik lagi, saya adanya 1 kali waktu itu, wah masya Allah, maghrib saja atau apa gitu. Jadi tapi bagaimanapun kama sya'au fil azali wa qadha, semua itu sesuai dengan apa yang dikehendakkan Allah di zaman azali, zaman yang masa-masa lalu. Jadi 5 kali sholat itu merupakan bentuk kenikmatan juga bagi kita. Kalau dipikir hanya 1 sholat itu, kita itu mendekat dengan Allah kan 1 hari 1 malam 1 kali. Gimana kita sebagai hamba yang diberi macam-macam kenikmatan? 5 bagi orang yang tingkatannya lebih tinggi, 5 kali sholat itu masih kurang, kan tambah sholat sunat, tahajud, duha, dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga pentingkanlah sholat fardunya dulu. Kalau sholat fardunya dirasa kurang, tambahi sholat sunnah sak mampu-mampunya, sebanyak-banyaknya. Jangan dibalik, sholat sunnahnya dulu baru sholat fardu. Semangat sholat Idul Fitri, semangat sholat Idul Adha, tapi sholat subuh tidur. Semangat sholat tahajud, semangat sholat duha, tapi sholat asarnya ketinggalan bareng sama maghrib. Nah itu gimana? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting jangan pernah meninggalkan sholat. Karena itu penting, nggak usah dihiraukan, lebih baik nggak sholat, tapi baik daripada sholat masih korupsi, masih jahat, masih lain-lain. Nah, itu urusan beda. Kita sholat ya sholat, terima enggak itu urusan belakang. Karena bentuk penghambaan kita kepada Allah, bentuk kita menjalankan perintah Allah, diterima atau enggak itu urusan belakang.